Mungkin kalian bertanya-tanya dan mungkin juga kalian penasaran, kenapa banyak sekali orang yang ingin tinggal di Indonesia? Penasaran apa jawabannya? Tonton sampai habis. Saya orang Indonesia, jadi saya akan ceritakan padamu beberapa alasan mengapa saya ingin tinggal di Indonesia dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan negara ini. Setiap kali saya butuh makanan, yang saya lakukan adalah pergi ke salah satu tempat dan mereka buka 24 jam. Ya, ini dia, sama seperti yang kalian pikirkan, Alfamart dan Indomaret. Setiap kali saya butuh makan di luar, yang saya butuhkan adalah pergi ke salah satu tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah saya. Ini dia tempatnya. Setiap kali saya ingin pergi ke mall, saya biasanya pergi ke salah satu tempat ini. Dan setiap kali saya lelah mengendarai motor untuk bekerja, yang saya butuhkan adalah menggunakan jasa transportasi ini. Serta setiap kali saya malas pergi ke restoran, tapi saya ingin makan makanan restoran, yang saya butuhkan adalah menghubungi layanan pesan antar seperti ini. Setiap kali saya membutuhkan kereta untuk bepergian, yang saya butuhkan adalah pergi ke salah satu stasiun saja. Setiap kali saya membutuhkan untuk mengemudi mobil dengan cepat, kami hanya jalan seperti ini. Setiap kali saya membutuhkan liburan untuk bersantai, saya pergi ke salah satu tempat seperti ini di Indonesia, dan ini banyak banget. Setiap kali saya perlu melihat bangunan bersejarah, saya bisa pergi ke banyak tempat, salah satunya seperti tempat ini. Saya adalah orang Indonesia dan saya pernah bermigrasi ke negara Eropa yang kata sebagian besar orang adalah tempat terbaik untuk hidup. Tapi tahukah kalian, dari 5 tahun yang lalu saya sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena saya ingin menghabiskan hidup saya di Indonesia karena banyak sekali yang membuat saya tertarik untuk kembali ke Indonesia. Indonesia itu surga di bumi. Saya sudah pernah tinggal dan bekerja di beberapa negara, tapi Indonesia adalah the best. Saya juga punya beberapa kawan yang berkarir di luar negeri dan kemudian akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia meskipun sudah menyandang gelar doktor dan menduduki posisi tinggi di sana. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan saya dan juga teman saya dan mungkin banyak sekali orang Indonesia yang dulu pernah merantau ke luar negeri akhirnya memilih untuk kembali ke tanah negeri tercinta ini adalah sebagai berikut. Negeri sendiri, tanah air sendiri tidak akan pernah sampai kapanpun mencap kalian sebagai imigran atau pendatang dan dilihat sebelah mata, apalagi menjadi korban kelompok garis kanan atau Ku Klux Klan. Indonesia mayoritas Islam. Untuk sholat Jumat tak perlu 2 shift seperti yang pernah saya alami di Manchester, Inggris. Sholat berjamaah gampang di masjid. Di negara barat sangat susah sholat 5 waktu di masjid. Di Odessa contohnya, saya pernah ingin sholat subuh di masjid, tapi masjidnya belum dibuka. Kalau di Jakarta, segala arah bisa ketemu masjid. Bahkan untuk Jumatan, tinggal keluar ke jalan dan cari orang yang bawa sajadah, maka tinggal diikuti saja, pasti mereka ke masjid. Indonesia pemandangannya indah, hijau sepanjang tahun, temperatur menyenangkan. Di Eropa, saat winter harus mengalami temperatur dingin, sampai minus 15 derajat loh, dan bahkan ada yang sampai minus 30. Coba kalian perhatikan di Kebun Raya Bogor ini. Cantik bukan? Nah sekarang coba bandingkan dengan salah satu gurun yang ada di Amerika ini. Kalian bisa lihat bedanya kan? Atau pemandangan di negara subtropis, pepohonan tanpa daun ketika musim gugur dan musim dingin di negara Eropa, seperti ini. Dan yang paling jelas nih adalah makanannya. Tiap daerah di Indonesia punya makanannya sendiri, serta punya bumbunya sendiri yang jika dibandingkan dengan makanan barat yang rasanya hanya hambar, ataupun tawar, ataupun cuman manis.
Salah seorang teman baik saya, yaitu seorang Filipina, kedua orang tuanya migrasi ke Amerika Serikat karena petisi reunifikasi keluarga yang dilayangkan salah seorang pamannya diterima. Kedua orang tua teman saya itu awalnya senang sekali bisa pindah ke Amerika. Tetapi setelah tinggal di sana sekitar 2 tahun, mereka kemudian malah mulai memikirkan untuk pulang menetap ke Filipina dan tidak meneruskan tinggal di negara impian tersebut. Kasus seperti ini mungkin akan mirip-mirip dengan beberapa orang Indonesia yang menyesal pindah ke negara lain, khususnya ke negara barat, dan akhirnya memilih untuk kembali ke tanah tercinta ini. Alasannya banyak, salah satunya adalah kehidupan di negara barat dan negara maju lainnya tidak seenak yang ditonton di film-film. Untuk kasus kedua orang tua teman saya ini, mereka yang dari keadaan bisa menikmati hari pensiun di Manila, kemudian harus balik bekerja serabutan lagi ketika mereka pindah ke Amerika. Tentunya dengan jabatan dan posisi yang jauh lebih rendah daripada ketika di Filipina. Teman saya ini juga bercerita bahwa orang tuanya merasa terisolasi karena jauh dari banyak teman dan kerabat yang mereka kenal di Filipina, walaupun ada kerabat yang sebelumnya sudah tinggal di Amerika Serikat. Rasa terisolasi dan keterasingan ini sangat wajar dialami oleh orang yang baru pindah negara ke negara baru. Apapun kepribadian Anda yang kemudian berangsur-angsur menghilang atau jadi lebih parah. Sejago apapun Anda berbahasa-bahasa negara baru itu, ataupun paspor Anda sudah ganti jadi warga negara sah, akan selalu tetap ada rasa Anda bukan sepenuhnya bagian dari masyarakat ini. Ada pula beberapa kasus lain yang saya dengar menyesal dengan kepindahannya ke negara lain karena pernikahan. Hidup mereka seakan-akan di tangan suami atau istri yang warga asli negara tersebut. Mau meninggalkan pasangan untuk pulang ke negara asalnya tidak bisa karena malu, karena masyarakat asalnya yang Kaukasian sentrik dan takut dianggap menyia-nyiakan nasibnya yang beruntung bisa pindah ke negara maju. Walaupun hidup tidak enak, harus kerja serabutan sana-sini untuk bertahan hidup, dilanda kesepian, atau yang paling parah adalah hidup dalam kekerasan rumah tangga. Harus ditahan-tahan karena beban sosial dan juga mungkin harus membiayai keluarga di negara asalnya. Sedangkan di Indonesia, Anda lulusan universitas terkenal, pernah kerja di perusahaan ternama di perusahaan yang diidam-idamkan orang Indonesia, atau bahkan sudah artis terkenal, kecil kemungkinan semua ini bisa ditransfer ke negara baru. Anda harus mulai lagi dari awal membangun koneksi, menunjukkan kalau Anda berbakat dan mampu bekerja, menyesuaikan diri, menghadapi standar aturan yang berbeda, dan lain sebagainya. Merasakan enaknya jadi jagoan di negara sendiri, lalu semua hilang, dan harus membangun semua dari nol itu tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Mungkin masih banyak alasan lain, tapi ini beberapa contoh yang saya tahu. Datang berwisata ke sebuah negara dengan mencoba bertahan hidup di suatu negara itu jelas sekali berbeda. Apalagi memikirkan ganti paspor dan tinggal selamanya di situ. Oh no. Kenapa saya memilih untuk tinggal di Indonesia? Karena bisa dibilang di Indonesia itu masih banyak sekali kesempatan dan kemungkinan. Kata beberapa menurut saya ada pilihan kata yang kurang cocok. Banyak mungkin jauh lebih tepat. Nah, benar, banyak ya, berarti banyak sekali kemungkinan. Jadi kenapa masih banyak orang yang mau tinggal di Indonesia dibandingkan negara lain? Ya, karena kenyataannya Indonesia adalah lahan yang masih penuh kemungkinan untuk menghasilkan uang yang lebih mudah. Banyak negara maju yang memang kelihatannya enak untuk ditinggali, tapi ketika sudah berbicara hal serius macam pajak dan biaya hidup, tentu bakal membuat banyak orang sakit kepala. Di Indonesia, itu potensi bisnisnya masih besar dan secara prospek juga sangat bagus. Jika Anda pintar untuk mengambil peluang tersebut ya. Tidak usah jauh-jauh deh, daerah sekitar Malang yang notabene-nya daerah Surabaya saja, tanahnya itu masih banyak yang murah. Daerah Lawang itu beberapa tahun lalu, saya ada beli rumah ukuran standar yang harganya bahkan tidak sampai 400 juta rupiah loh. Padahal sudah tergolong perumahan yang dekat dengan akses jalan umum. Luar negeri, saya ragu apakah masih mudah dan bisa menemukan harga tanah maupun properti di kisaran harga segitu. Mungkin masih ada sih, tapi rasanya akan repot.
Lalu jangan lupakan bahwa jumlah populasi penduduk di sini luar biasa banyak, sehingga tidak sulit untuk Anda mendapatkan tenaga kerja yang terbilang masih murah untuk pekerjaan dari asisten rumah tangga, supir, bahkan sampai dengan buruh. Anda cukup naik Toyota Innova lama saja, tahun 2009 begitu misalnya, disupirkan oleh orang yang gajinya sebatas 2,5 juta rupiah atau 3 juta rupiah. Bagi banyak orang, Anda sudah dapat diklasifikasikan sebagai orang kaya kok. Jangankan bagi orang Indonesia sendiri, untuk orang asing, tentu mereka juga bakal terkejut jika tahu Anda masih bisa menikmati kehidupan seperti itu. Berbicara soal orang asing nih, ini juga jadi poin plus tersendiri bagi mereka, apalagi yang berwajah rupawan. Cukup modal pintar mengelola media sosial saja, saya jamin mereka keturunan Eropa, Korea, ataupun Jepang bisa cepat populernya dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Cukup bisa berbahasa Indonesia patah-patah saja, mereka akan mendapatkan jumlah pengikut yang signifikan. Ini yang tentunya jadi keuntungan tersendiri bagi orang asing yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia dibandingkan di negaranya sendiri.